Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan membahas tentang matriks dalam matematika ekonomi dan bisnis. Untuk konsep dasar dari matriks itu sendiri sebenarnya sama seperti yang telah pelajari pada masa sekolah dulu, hanya saja penambahan pada saat kamu kuliah atau kamu masuk pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bidang peminatan kamu. Berarti kita melihat bagaimana penerapan dari matematika ini dalam konsepnya di bidang ilmu yang kita pilih, yaitu ekonomi dan bisnis. Berarti matriks ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ekonomi dan bisnis yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Nanti kita lihat untuk contoh soal dalam penerapan matriks ini sendiri. Yang pertama kita bahas dulu tentang definisi dari matriks. Di sini matriks merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang diatur dalam barisan-barisan dan kolom-kolom berbentuk persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Kemudian matriks ini juga merupakan deretan bilangan, parameter atau variabel yang disusun membentuk segi empat yang masing-masing mempunyai tempat yang ditata secara cermat dan matriks tertentu. Jika kita lihat bentuk matriks ini, mungkin teman-teman masih ingat ya. Seperti ini bentuknya, kamu ingat di sini terdiri dari deretan angka, ya bisa yang ada yang ke bawah, ada yang ke samping, terus dilengkapi dengan tanda kurung. Nah, deretan angka yang ke samping ini dinamakan baris, ya. Kemudian untuk yang ke bawah dinamakan kolom. Kalau di sini ditandakan dengan huruf N untuk baris dan huruf M untuk kolom, ya, dimana N dan M ini merupakan unsur dari matriks, dan ketika teman-teman ingin menentukan ukuran matriksnya berapa kali berapa, maka teman-teman bisa mengalihkan antara M dikali dengan N, gitu. Misalnya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, berarti teman-teman matriksnya itu berukuran 3 kali 3. Atau di sini bisa juga terdiri dari 2 kolom dan 3 baris gitu ya. Berarti matriks teman-teman ini berukuran 2 kali 3 karena yang diambil pertama itu adalah kolomnya dulu, kemudian dikalikan dengan baris. Matriks berukuran ini juga dapat diganti kalimatnya menjadi berorde berapa gitu ya. Misalnya tadi berorde 2 kali 3 atau berorde 3 kali 3. Di sini juga ada catatan, jika M sama dengan N, dinamakan matriks bujur sangkar. Berarti kalau yang 3 kali 3 ini, yang sebelumnya sudah disebutkan, merupakan matriks bujur sangkar, karena M sama dengan N, gitu ya. Kemudian kita lanjut dulu. Di sini untuk jenis-jenis matriks ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah matriks baris, yang kedua matriks kolom. Kalau teman-teman lihat, matriks baris ini hanya terdiri dari satu baris saja. Contohnya A sama dengan 3, 1, 4 yang ke samping angkanya. Kemudian atau B di sini juga 5, min 3, 0, dan 4. Samping ya angkanya, karena terdiri hanya dari satu baris. Maka dinamakan sebagai matriks baris. Kemudian ada juga matriks kolom. Di sini untuk matriks kolom terdiri hanya dari satu kolom saja. Contohnya B sama dengan 3, 4, 5 ke bawah, ya, satu kolom. Atau C, 3, 2, 5, dan 1. Gitu ya. Kalau matriks baris dia hanya satu baris, berarti angkanya ke samping saja. Kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom dan angkanya ke bawah saja. Tuh, kemudian kita lanjut, di sini ada matriks 4 persegi panjang. Di sini merupakan matriks yang mempunyai elemen baris tidak sama dengan elemen kolom. Gitu. Kalau kita lihat di sini D-nya itu memiliki sebanyak berapa? 4 kolom. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kolom. Barisnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya, berarti untuk D ini memiliki ordo 4 dikali dengan 3. Gitu ya, terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Jadi kan untuk menentukan ukuran dari matriks itu sendiri adalah kamu mengalihkan antara kolom dengan baris.
Atau kita lihat juga yang E ini, ya. E ini terdiri dari 2 kolom dan 4 baris, ya. Berarti ordo dari E ini adalah 2 dikali dengan 4, gitu ya. Jadi di sini terbentuk yang namanya matriks 4 persegi panjang, karena elemen baris tidak sama dengan elemen kolom. Kemudian kita lihat matriks bujur sangkar. Kalau tadi dibilang di awal, matriks bujur sangkar ini memiliki elemen yang sama antara baris dan kolomnya. Contohnya di sini yang A, ya, implementasi dari ordo 3x3. Di sini ada 3 kolom dan 3 baris, mohon maaf. Ya, jadi kalau yang A ini terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Jadi dinamakan sebagai matriks bujur sangkar. Atau yang B, ya, yang B juga terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Jadi 2 kali 2 sehingga dinamakan sebagai matriks bujur sangkar. Karena elemen baris sama dengan elemen kolom. Kemudian ada juga matriks 0. Di sini matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya adalah 0, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada K sama M di sini, dia unsur elemennya itu adalah 0 semua angkanya. Maka dinamakan sebagai matriks 0. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini masih ada matriks diagonal, merupakan matriks yang semua elemennya berisi angka 0 kecuali pada diagonal utamanya. Nah, di sini diagonal utamanya berarti kalau yang L, coba teman-teman perhatikan adalah yang ke sini ya. 2, 1, dan 4. Ini diagonalnya. Kemudian untuk yang N, di sini adalah 3 dan 1. Selebihnya diisi dengan angka 0. Berikutnya ada matriks identitas atau matriks satuan, merupakan matriks bujur sangkar yang semua elemennya berisi angka 1 pada diagonal utama dan angka 0 pada unsur lainnya. Jadi di sini kita lihat matriks identitasnya. Kalau identitas atau matriks satuan berarti angkanya hanya ada angka 1 saja ya. Kemudian yang C juga sama, angkanya adalah angka 1. Seperti ini diagonalnya. Kemudian kita lihat yang terakhir, di sini ada matriks ubah atau transpose matrix, merupakan matriks yang menghasilkan atau pengubahan matriks lain yang sudah ada sebelumnya, di mana unsur baris menjadi unsur kolom, dan unsur kolom menjadi unsur baris. Jadi kayak switch gitu ya, kayak ditukar posisinya. Matriks ini biasanya diberikan simbol tanda kutip atau aksen. Nah, kita lihat contohnya dari N ini terdiri dari 1 dan 5, 2 dan 3. Ketika diubah menjadi matriks transpose, maka posisi yang kolom menjadi baris. Ya, tadi kolom satunya itu 1 dan 5 menjadi baris 1 dan 5. Gitu kan, sebelumnya kalau baris 1 dan 2. Gitu ya, diubah. Kemudian yang 2 dan 3 menjadi satu baris. Ya, baris yang kedua 2 dan 3. Sehingga di sini ada perubahan komposisi dari baris dan kolom. Untuk operasi matriks itu sendiri di sini terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian dengan angka saklar atau angka bilangan tertentu, kemudian perkalian antar matriks dan perkalian vektor. Untuk yang pertama, di sini penjumlahan dan pengurangan sebagai contoh ya. Kita lihat dulu syarat yang harus dipenuhinya. Di sini syaratnya kedua matriks yang akan dijumlah atau dikurang harus berdimensi sama. Jadi kalau matriks yang akan dijumlah dan dikurangkan, dia dimensinya harus sama ya. Kemudian elemen dari matriks 1 ditambahkan atau dikurangkan langsung dengan matriks lainnya. Di sini contohnya, langsung saja ya, kita lihat ada matriks A dan matriks B. Di sini A itu sama, terdiri dari ordo 3x3, B-nya juga ordonya 3x3. Nah, di sini A itu terdiri dari angka 8, 3 dan 4, 9, 6, dan 5, 7, 2, dan 10. B juga terdiri dari 1, 5, 7, 3, 2, 9, dan 6, 4, 2. Kalau kita jumlah, berarti di sini A ditambah B, maka kita lihat
disesuaikan dengan masing-masing posisinya yang sama ya. Berarti di sini 8 ditambah 1, kemudian 3 ditambah 5, 4 ditambah 7. Ya, selesaikan dulu satu kolom pertamanya. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini 9 ditambah 3, 6 ditambah 2, 5 ditambah 9. Kemudian baru kita lanjut lagi, 7 ditambah 6, 2 ditambah 4, 10 ditambah 2. Sehingga kalau kita total, ya yang pertama itu ada 9, yang kedua 8, ketiga 11 untuk kolom pertama. Kolom yang kedua hasilnya adalah 12, 8, dan 14. Serta yang kolom terakhir, kolom ketiga di sini ada 13, 6, dan 12. Gitu ya untuk penjumlahan dari matriks ini sendiri. Kemudian jika kita kurangkan berarti bagaimana? Ya, teman-teman sambil coba berhitung ketika kita kurangkan hasilnya akan sama atau beda dengan saya ya. Saya juga sambil mencatat di sini ketika kita kurangkan A dikurang dengan B sama dengan berarti yang pertama itu 8 dikurang 1, 3 dikurang 5, 4 dikurang 7. Ya. Kemudian kolom yang kedua 9 dikurang 3, 6 dikurang 2, 5 dikurang 9. Dan yang kolom terakhir di sini 7 dikurang 6, 2 dikurang 4, 10 dikurang 2. Sehingga hasilnya untuk kolom yang pertama kita mendapatkan hasil 8 dikurang 1 adalah 7, 3 dikurang 5 adalah min 2, 4 dikurang 7 min 3. Kemudian kolom yang kedua 9 dikurang 3 hasilnya 6, 6 dikurang 2 hasilnya 4, 5 dikurang 9 hasilnya min 4. Selanjutnya kolom yang terakhir, kolom ketiga 7 dikurang 6 hasilnya 1, 2 dikurang 4 hasilnya min 2, 10 dikurang 2 hasilnya 8. Ya, sehingga terbentuk untuk hasil dari A min B ini adalah untuk kolom pertama 7 min 2 dan min 3, kolom kedua 6, 4 dan min 4, kolom ketiga 1 min 2 dan 8 gitu ya. Semoga teman-teman sudah memahaminya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini. Kita lanjut. Di sini untuk contohnya ketika ada contoh A terdiri dari 2 kolom dan 3 baris, berarti ordonya adalah 2 dikali 3, B-nya juga harus sama ya, ordonya adalah 2 kolom dan 3 baris juga. Nah, ini untuk contoh pengurangannya yang berbeda. Kita lihat di sini untuk A min B ya, untuk A min B berarti teman-teman langsung menghitung dari 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2, 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1, 7 dikurang 1 hasilnya adalah 6 gitu ya. Kemudian yang 4 dikurang 6 hasilnya min 2, 9 dikurang 4 hasilnya 5, 0 dikurang 2 hasilnya min 2 gitu ya. Jadi untuk detailnya tadi kita sudah mencoba menghitung ketika yang ordo 3 kali 3 ini ya, A plus B dan A min B. Kemudian untuk contoh pengurangannya bisa juga ketika teman-teman menemukan yang ordonya adalah 2 dikali 3 seperti ini gitu. Atau di sini bisa juga A min B itu sama dengan A plus min B
ya, A plus bin B, dia hasilnya nanti akan sama. Kalau sudah, kita lanjut. Untuk perkalian matriks dengan saklar atau bilangan, di sini biasa dinotasikan dengan lambda. Misalnya ada suatu bilangan tertentu nih, misalnya ada 5, ini berarti lambdanya adalah 5, lambda A sama dengan B. Contohnya seperti yang di sini, ketika ada lambdanya itu 3, dengan matriksnya adalah 2 dan 5, kemudian 4 dan 6. Nah, untuk itu maka kita dapat kalikan di sini lambda A sama dengan 3A sama dengan B sama dengan berarti 3 dikali 2, ya, 3 dikali 2, 3 dikali 5, kemudian 3 dikali 4, dan 3 dikali 6. Kalau sudah kita hitung, 3 dikali 2 adalah 6, 3 dikali 5 adalah 15, 3 dikali 4 hasilnya 12, dan 3 dikali 6 hasilnya 18. Sehingga jika dilihat di sini untuk perkalian dengan matriks saklar jauh lebih sederhana ya. Hanya tinggal dikalikan saja, kita tambahkan angka pengalinya berapa di depan. Nah, untuk kaidahnya di sini ada yang namanya kaidah komutatif ya, ketika diubah posisinya memiliki hasil yang akan tetap sama. Ya, baik lambdanya yang di depan ya, lambda A sama dengan A lambda gitu ya. Jadi lambda dikali A hasilnya adalah sama dengan A dikalikan dengan lambda. Cuma tukar posisi aja, tapi hasilnya akan tetap sama. Kemudian yang kedua ada yang namanya kaidah distributif. Ya, di sini kaidah distributif itu pengelompokan dengan tanda tambah atau kurang dari dua bilangan tertentu yang ditandai dengan tanda kurang. Ya, lalu dikalikan dengan saklarnya itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Nah, di sini untuk yang distributif ini berarti teman-teman bisa kalikan dulu ya, seperti biasa. Lambda dikali A ditambah lambda dikali B, atau lambda A dikurang dengan lambda B. Itu untuk kaidah distributif. Selanjutnya di sini untuk perkalian antar matriks ya, dua buah matriks hanya dapat dikalikan apabila jumlah kolom dari matriks yang dikalikan sama dengan jumlah baris dari matriks pengalinya. Yang pertama contohnya di sini berorder 2 kali 2 ya. Di sini yang pertama kita asumsikan dengan A, yang kedua B, maka hasilnya adalah C. Kita lihat untuk fungsi perkalian. Di sini yang pertama, teman-teman kalikan 1 dikali dengan 5, kemudian 2 dikalikan dengan 6. Selanjutnya 3 dikalikan dengan 5, 4 dikalikan dengan 5. Kemudian teman-teman pindah ke yang selanjutnya ya. 1 dikalikan dengan 7, 2 dikalikan dengan 8, kemudian 3 dikalikan dengan 7, 4 dikalikan dengan 8, maka hasilnya akan terbentuk 17, 39, 23, dan 53. Kemudian untuk kaidah asosiatifnya seperti ini, teman-teman bisa melihat kalau asosiatif ini terkait dengan perkalian. Kalau distributif ini terkait dengan ada penjumlahan dan pengurangan lalu dikalikan dengan suatu bilangan tertentu gitu ya. Jadi kalau kaidah asosiatif A dalam kurung B dikali C hasilnya adalah sama dengan A dikali B dalam kurung dikalikan dengan C, sama dengan hasilnya A dikali B dikali C gitu ya. Kalau yang distributif seperti yang sebelumnya, A dikali dengan dalam kurung B ditambah C, maka hasilnya adalah sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau A ditambah B dalam kurung ini dikalikan dengan C, maka hasilnya sama dengan A dikali C dan B dikali C gitu. Kemudian kita lanjut, di sini untuk perkalian antar matriks juga bisa seperti ini ya. Jika teman-teman lihat A di sini A, B, dan C, yang berikutnya adalah P, Q, R, di mana yang A ini merupakan ordo 2 kali 3, sedangkan yang B ini merupakan ordo 3 dikali 2, sehingga untuk perkaliannya teman-teman ambil dari
A dikali P dulu, B dikali Q, C dikali R gitu. Yang D juga sama, D kali P, E kali Q, F dikali R. Kemudian berikutnya di sini teman-teman kalikan kembali ya untuk sisi satunya lagi, karena kita akan membentuk dua kolom ya hasilnya. Maka di sini teman-teman kalikan lagi A dikali S, B dikali T, C dikali U, di bawahnya D dikali S, E dikali T, dan F dikali U. Jadi nanti hasilnya adalah berordo 2 kali 2. Selanjutnya untuk misalkan A, B, dan C merupakan matriks berukuran sama dan alfa, beta merupakan unsur bilangan real, maka operasi dari matriks memenuhi sifat berikut. Ya, di sini jika matriksnya berukuran sama, A ditambah B sama dengan B ditambah A ditambah dalam kurung B ditambah C, maka sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C, hasilnya alfa dalam kurung B ditambah A, mohon maaf, untuk yang ketiga, alfa dikalikan dengan dalam kurung A ditambah B, maka sama dengan alfa A ditambah alfa B, atau bilangan saklar ya, tadi di sini. Atau di sini juga bisa kita lihat yang terakhir ketika poin 4 alfa ditambah beta dalam kurung dikalikan dengan A atau dengan matriks A, maka di sini alfa dikalikan dengan A ditambah dengan beta dikalikan dengan A, hasilnya samanya gitu. Kita lanjut untuk perkalian vektor. Di sini contoh perkalian matriks 1 dikali P dengan matriks P dikali 1. Kita lihat contohnya untuk perkalian vektor ini. B sama dengan terdiri dari satu baris yang terdiri angkanya ini 6, 8, dan 7. Dan C terdiri dari satu kolom dengan angka 4, 7, dan 2. Jika dikalikan antara B dan C ini, maka kamu bisa mengambil 6 dikali 4, 8 dikali 7, dan 7 dikali 2. Kemudian dijumlah. Gitu ya, kalau vektor nanti jika seperti ini, teman-teman dapat langsung menjumlahnya. Hasilnya silakan dicocokkan kembali adalah 94. Kemudian contoh perkalian matriks P dikali 1 dengan matriks 1 dikali P. Di sini kita lihat nih, A-nya dalam bentuk posisi kolom. Kalau tadi B-nya posisinya baris, dan B-nya ini sebagai baris. Kalau tadi C-nya sebagai kolom. Jadi kita balik ya posisinya ya. Bagaimana hasil perkaliannya ketika A dikalikan dengan B? Maka kita lihat di sini ya. 2 dikali 6, 5 dikali 6, 4 dikali 6. Ya, jadi diambil dulu kaliannya. Kemudian 2 dikali 8, 5 dikali 8, 4 dikali 8. Jadi kolom yang kedua. Dan yang terakhir 2 dikali 7, 5 dikali 7, 4 dikali 7. Jadi kolom ketiga. Maka hasilnya diperoleh 12, 30, dan 24. Kemudian 16, 40, dan 32. Serta yang terakhir 14, 35, dan 28. Gitu ya, sehingga hasilnya merupakan suatu matriks berordo 3 dikali 3. Jadi berpengaruh posisi untuk antara soal ini, dimana jika baris dikalikan kolom atau kolom dikalikan dengan baris. Ya. Kemudian untuk contoh perkalian antar matriks, di sini kita lihat contoh perkalian matriks M dikali N dengan matriks M dikali P. Di sini contohnya ada A dan ada B. A ini terdiri dari ordo 2 kali 2, sedangkan B ini terdiri dari ordo 2 kali 3. Kita lihat untuk perhitungannya. Di sini teman-teman ketika diminta soal untuk mengalikan, tulis kembali ya A dikali B seperti ini.
dilengkapi dengan ordonya, baru dituliskan angka-angka dari soal tersebut. Kemudian jika A dikali B, maka teman-teman dapat langsung menghitungnya 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 0. Kemudian 3 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan dengan 0. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk 1 dikalikan dengan 0, 2 dikalikan dengan 2, 3 juga sama, 3 dikalikan dengan 0, 4 dikalikan dengan 2, kemudian yang terakhir 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 0, dan yang 3 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan dengan 0. Maka hasilnya kita hitung, ya, di sini sama dengan 1 dan 3 untuk kolom pertama, kolom keduanya 4 dan 8, dan kolom ketiganya itu 1 dan 3. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat proses perhitungannya, di sini ada tanda plusnya ya, ketika 1 dikalikan dengan 1 harus ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 0. Kemudian 3 dikalikan dengan 1 ditambahkan juga dengan 4 dikali 0, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Di sini perkalian matriks dengan vektor. Di sini sebuah matriks yang bukan berbentuk vektor hanya dapat dikalikan dengan sebuah vektor kolom. Dengan catatan jumlah kolom matriks sama dengan dimensi vektor kolom yang bersangkutan. Hasilnya adalah berupa sebuah vektor baru. Nah, ini contohnya. Di sini ada 1 dan 2, kemudian 3 dan 4. Ya, di sini berordo 2 kali 2. Terus untuk B-nya ini ordonya adalah 1 kali 1. Mohon maaf. Ya, 1 dikalikan 1 ya. Di sini N dikalikan 1. Gitu. Untuk itu, kita langsung kalikan. Di sini 1 dikalikan dengan 7, ditambah dengan 2 dikalikan 8. Kemudian 3 dikalikan dengan 7, ditambah 4 dikalikan dengan 8. Maka hasilnya adalah 23 dan 53. Gitu. Silakan dibuktikan untuk proses perhitungan yang di sininya ya, hasilnya apakah sama dengan yang di sini atau tidak. Peran matriks di sini untuk sudah masuk dalam perannya atau fungsi penerapannya. Contohnya yang pertama adalah sebuah perusahaan dengan beberapa saluran distribusi dan manual beberapa jenis produk yang berbeda memiliki matriks memberikan cara yang ringkas untuk mengendalikan persediaan. Kadang dalam sebuah persediaan itu memiliki saluran distribusi yang terdiri dari beberapa tahapan gitu ya. Misalnya dari gudang, masuk ke pengiriman, masuk ke pelanggan, masuk ke konsumen. Gitu ya. Jadi terdiri dari 4 distribusi. Di sini produknya terdiri dari berbagai macam produk. Misalnya contohnya ada produk A, B, C, dan D. Nah, setiap produk ini kita trace ya, data distribusinya sudah berapa banyak. Oh, ternyata di saluran distribusi yang pertama di sini ada 120 unit. Kemudian untuk produk A dulu ya. Untuk saluran yang kedua, ternyata masih ada 180 unit. Kemudian masuk distribusi ketiga, di sini yang sudah ada dalam proses distribusi ketiga ini ada 175 unit. Dan yang terakhir, pada distribusi keempat sudah sampai dengan 140 unit. Jadi, kita bisa mengetahui berapa banyak dalam satu saluran distribusi tersebut dari sebuah produk. Kemudian, produk B juga sama nih. Ternyata pada saluran distribusi pertama ini 110 unit, yang kedua 180 unit, yang ketiga 190 unit, dan yang keempat 175 unit. Begitu juga yang C dan D, sehingga teman-teman dapat melihat dari ini ya, kita dapat melihat berapa banyak yang ada di saluran distribusi 1 ya, dari semua produk gitu. Berarti langsung ditata saja hasilnya. Kemudian jika kita teliti lebih jauh lagi ya, teman-teman sebenarnya secara berdasarkan produk pun
sudah bisa melihatnya gitu ya. Ternyata di sini untuk setiap saluran distribusi ini loh datanya gitu secara lebih jelas, dan mampu membandingkan juga antara produk A, B, C, dan D, berapa banyak yang sudah masuk ke saluran distribusi keempat gitu. Ternyata dari produk C ini 180 yang paling unggul ya di saluran distribusi 4, dan seterusnya jika akan melakukan analisis satu per satu gitu. Atau misalnya berapa banyak yang ada di saluran distribusi pertama, yang paling banyak produk yang mana gitu. Oh ternyata produk D sudah banyak atau masih banyak di saluran distribusi 1, harus segera dikeluarkan ke saluran distribusi berikutnya gitu ya, untuk contoh persediaan. Kita lanjut lagi. Di sini untuk contoh penerapan yang pertama terkait dengan ekonomi, ya saya ambil dari sebuah HTML karena terbatas jika melihat dalam buku ajar yang tersedia terkait dengan matematika, ekonomi, dan bisnis. Kalau dilihat dari buku ajar itu lebih banyak ke perhitungan yang matematika sekali. Di sini untuk contohnya kita langsung saja. Ada Bu Andi, seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah. Tabel banyaknya makanan yang disetor setiap harinya adalah sebagai berikut. Contohnya ada di sini ada 3 jenis makanan juga dan 3 kantin ya. Kantin A, kantin B, dan kantin C terdiri dari kacang, keripik, dan permen dalam satuannya bungkus. Harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan sebungkus permen berturut-turut adalah 2.000, 3.000, dan 1.000. Hitunglah pemasukan harian diterima oleh Bu Ani dari setiap kantin, serta total pemasukan harian dengan penyajian dalam bentuk matriks. Kita lihat di sini. Ya, kita buat dulu nih susunannya dalam bentuk matriks. Ya, tadi kan kita sudah tahu yang ke bawahnya ini barisnya adalah baris kantin. Ya, kantin ya, kantin A, kantin B, kantin C, nih satu baris, satu baris, satu baris. Kemudian kolomnya ini terdiri dari produk yang dititip di kantin tersebut ya. Ada kacang ya, satu kolom, ada keripik satu kolom, ada permen satu kolom. Berarti di sini setiap hari asumsinya adalah Ibu Ani menitipkan 3 jenis makanan dalam satu kantin. Ya, misalnya kantin A dia nitip kacang, keripik, permen, kantin B juga sama, kantin C juga sama gitu ya. Nah, kemudian kita juga buat matriks makanan. Di sini dari sisi harganya ya, harganya terdiri dari 2.000, 3.000, dan 1.000 ya. Maka kita tulis 2.000, 3.000, dan 1.000. Jika sudah, maka kita dapat lakukan perhitungan perkalian ya. Kalau misalnya ditanya berapa sih uang yang akan diterima, berarti kita kalikan antara unit dikalikan harga gitu kan. Di sini kita tulis kembali A dikalikan dengan B, 10, 20, dan 15, 10, 15, 20, 5, 8, dan 10. Di sini ada 2.000, 3.000, dan 1.000. Maka kalau kita masukkan dalam fungsi perkalian, ya, di sini tadi kan datanya adalah terkait dengan kolom pertama itu terkait dengan kacang. Kolom kedua itu terkait dengan keripik. Kolom ketiga adalah terkait dengan permen. Untuk harga, ya, harga di sini yang pertama itu harganya kacang, ya, harganya kacang. Kemudian yang kedua harga keripik, yang ketiga harga permen. Maka ketika kita kalikan di sini, ya, kita masukkan 10 dikali dengan 2.000. Ya, 10 dikalikan dengan 2.000, kemudian 10 dikalikan dengan 3.000, dan yang terakhir 5 dikalikan dengan 1.000. Ya, 5 dikalikan dengan 1.000. Jadi
dikalikan antara unit dengan harga sesuai dengan kelompoknya. Tadi yang pertama 10 kacang dikalikan dengan 2.000 harganya. Kemudian 10 keripik dikalikan dengan harganya 3.000. Kemudian yang terakhir 5 permen dikalikan dengan 1.000. Ya. Lanjut yang baris kedua, kita samakan kembali perhitungannya, berarti 20 kacang ya, 20 kacang dikalikan dengan 2.000, 15 keripik dikalikan dengan 3.000, 8 permen dikalikan dengan 1.000 ya. Jadi 20 kali 2.000 ditambah 15 dikali 3.000 ditambah lagi 8 dikali 1.000, dan yang terakhir juga sama, 15 dikali 2.000, 20 dikalikan 3.000, dan 10 dikalikan 1.000. Nah, di sini teman-teman nanti masukkan dalam fungsi penjumlahan ya. Yang pertama 20.000 ditambah 30.000 ditambah 5.000 ya, dari hasil perkalian yang sudah teman-teman tulis nih formatnya ya. Berarti 10 kali 2.000 hasilnya 20.000, 10 dikali 3.000 hasilnya 30.000, 5 dikalikan 1.000 hasilnya 5.000. Kemudian 20 dikalikan 2.000 hasilnya 40.000, 15 dikali 3.000 hasilnya 45.000, dan ditambah lagi 8 dikali 1.000 hasilnya 8.000, dan baris yang terakhir 15 kali 2.000 hasilnya 30.000, ditambah 20 dikalikan 3.000 hasilnya 60.000, dan 10 dikalikan 1.000 hasilnya 10.000. Maka jika di total pemasukan dari setiap kantin ini terdiri dari kantin A, B, dan C, hasilnya teman-teman bisa hitung ya. Totalnya 20.000 ditambah 30.000 ditambah 5.000 hasilnya adalah 55.000. Kemudian di kantin B ini 40.000 ditambah 45.000 ditambah 8.000 hasilnya adalah 93.000, dan yang kantin C yang terakhir 30.000 ditambah 60.000 ditambah 10.000 hasilnya 100.000. Sehingga kamu bisa membuat kesimpulan di sini. Jadi pemasukan harian yang diterima Ibu Ani dari kantin A, B, dan C masing-masing adalah 55.000, 93.000, dan 100.000. Sehingga total pemasukan harian Ibu Ani secara keseluruhan per hari itu ya memperoleh penghasilan sebanyak 248.000 ya. Kamu total dari 55.000, mohon maaf ini kelebihan nolnya, ditambah dengan 93.000 ditambah dengan 100.000 ya. Saya perbaiki dulu yang ini, harusnya 55.000. Kemudian kita lanjut kembali untuk contoh kedua. Di sini suatu perusahaan pakaian, Jikos, memiliki 2 pabrik yang terletak di Surabaya dan Malang. Kadang perusahaan itu memiliki beberapa pabrik yang tersebar ya. Dari pabrik-pabrik yang tersebar ini tujuannya apa sih Bu gitu ya? Kenapa sih mereka nggak terpusat di satu lokasi aja? Karena biasanya perusahaan itu ya ketika memilih pabrik, mereka sesuaikan dengan budget yang mereka punya. Khususnya juga dari sisi upah ketenaga kerjaan. Gitu ya, biasanya kalau di Jakarta dibandingkan dengan di Malang pasti akan berbeda terkait dengan penggajiannya. Sehingga di sini tujuan dari mendirikan pabrik di luar daerah ibu kota mereka adalah untuk menghemat biaya tenaga kerja, karena yang paling mahal itu jika dihitung-hitung dalam suatu proses produksi adalah terkait biaya tenaga kerja, baik yang terkait langsung dalam proses produksi maupun yang ada di bagian administrasi gitu ya. Jadi banyak perusahaan itu memilih untuk meletakkan pabriknya di daerah yang sifatnya
memiliki UMR yang rendah, atau kalau jika teman-teman lihat perusahaan asing, mereka akan melihat pada di mana peraturan kebijakan ketenaga kerjaannya itu lebih mudah dan upahnya jauh lebih mudah atau jauh lebih murah untuk dibayarkan. Yaitu kalau teman-teman lihat, banyak pabrik yang internasional yang sebelumnya ada di Indonesia memilih untuk pindah pabriknya ke luar negeri, contohnya ke Vietnam, terus ke Myanmar, dengan tujuan mereka menghemat biaya tenaga kerja ini, gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini, dari 2 pabrik ini, perusahaan ini memproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kaos dan jaket. Perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang berkualitasnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis juga, yaitu ada standar, deluxe, dan premium, di mana pada tahun lalu pabrik di Surabaya dapat memproduksi kaos sebanyak 3.820 dengan kualitas standar, kemudian 2.460 dengan kualitas deluxe, dan 1.540 dengan kualitas premium, serta jaket sebanyak 1.960 dengan kualitas yang standar, 1.240 dengan kualitas deluxe, dan 920 dengan kualitas premium. Sedangkan pabrik yang terletak di Malang dapat memproduksi kaos sebanyak 4.220 dengan kualitas standar, 2.960 dengan kualitas deluxe, dan 1.640 dengan kualitas premium. Dilanjutkan dengan memproduksi jaket sebanyak 2.960 untuk kualitas standar, 3.240 dengan kualitas deluxe, dan 820 dengan kualitas premium pada periode yang sama. Kita diminta untuk menghitung. Di sini ada 4 permintaan. Yang pertama, tuliskan matriks produksi dengan ordo 3 dikali 2 untuk masing-masing produk. Ya, S untuk yang ada di Surabaya, M untuk yang ada di Malang, dengan kolom kaos, kolom jaket, dan 3 baris yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pakaian yang diproduksi. Yang kedua, gunakan matriks dari poin 1 untuk menentukan banyaknya pakaian yang telah diproduksi oleh pabrik di Surabaya dan Malang. Permintaan yang ketiga, gunakan perkalian sakwar untuk menentukan berapa banyak pakaian dari masing-masing jenis yang akan diproduksi di Surabaya dan Malang jika perkiraan peningkatan produksinya sebanyak 4%. Dan yang keempat, di sini berapa total banyak pakaian yang diproduksi oleh Jacquard di kedua pabrik tersebut pada tahun depan untuk setiap jenis pakaiannya. Gitu ya. Jadi kita langsung saja di sini kita tuliskan. Untuk membuat matriksnya, kita kelompokkan dulu berdasarkan standar, deluxe, dan premium. Ingat, S ini untuk Surabaya, M ini untuk Malang, berarti kita sesuaikan dengan lokasi yang ada untuk jumlah kaos dan jaket yang diproduksi sesuai dengan kualitas yang telah dikelompokkan. Nah, ternyata setelah dikelompokkan untuk yang Surabaya ini, standarnya itu kaosnya 3.820 untuk kaos, terus untuk yang deluxe-nya juga kaosnya terdiri dari 2.460 dan premiumnya 1.540. Untuk jaket di sini standarnya 1.960, deluxe-nya 1.240, premiumnya 920. Gitu ya untuk posisi lokasi yang ada di Surabaya. Kita cocokkan kembali boleh di sini. Kita lihat ya, untuk Surabaya 3820, kaos 2460 dan 1540 sama ya. 1960, 1240, 920. Sama ya. Kemudian untuk yang ada di Malang, di sini kaosnya itu untuk standar 4.220, deluxe-nya 2.960, premiumnya 1.640. Kita cocokkan di sini 4220, 2960, 1640. Sama ya, 1640. Nah, untuk yang jaket di sini standarnya 2960, 3240 sama 820. Kita lihat kembali 2960, 3240, 820. Sama ya untuk
data yang disajikan, sehingga kita dapat membuat matriks dari produksi di Surabaya dan Malang menjadi seperti ini ya. Surabaya 3820, 2460, 1540 untuk kaosnya. Yang kedua, kolom yang kedua untuk jaketnya 1960, 1240, 920. Kemudian untuk M-nya ini yang di Malang, kaosnya 4220, 2960, 1640, jaketnya 2960, 3240, sama 820. Sudah terbentuk untuk poin 1 terkait dengan pembuatan matriks. Kemudian, dari matriks yang diperoleh, poin 1 untuk yang nomor 2, kita dapat menghitung banyaknya pakaian yang telah diproduksi oleh pabrik di Surabaya. Banyaknya kaos yang telah diproduksi di Surabaya ini adalah 7.820, sedangkan banyaknya jaket yang sudah diproduksi sebanyak 4.120. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, di sini kamu bisa jumlahkan ya. Untuk Surabaya berarti kamu jumlahkan yang kaos ini produksinya 3.820 ditambah 2.460 ditambah 1.540. Hasilnya adalah 7.820. Kemudian untuk yang jaket, teman-teman bisa hitung 1960 ditambah 1240 ditambah 920. Ya, sehingga total jaketnya nanti akan diperoleh sebesar 4.120 jaket. Gitu ya, yang diproduksi di Surabaya. Kemudian untuk yang di Malang, di sini untuk di Malang itu berarti teman-teman jumlahkan nih untuk yang kaos 424. Mohon maaf, 4220 ditambah 2960 ditambah 1640. Ya, hasilnya adalah 8.820 kaos. Kemudian kita hitung lagi di sini banyaknya jaket yang telah diproduksi, maka teman-teman hitung 2960 ditambah 3240 ditambah 820. Ya, hasilnya silakan dicocokkan menjadi 7.020 jaket. Ya, jadi kita sudah mengetahui berapa banyak sih masing-masing kaos dan jaket yang diproduksi untuk setiap daerah tersebut. Berikutnya, di sini jika diketahui tadi setiap ingat untuk pembilangan dengan perkalian saklar, maka harus diketahui dulu angkanya ya. Di sini diketahui terkait dengan perkiraan peningkatan produksi sebesar 4% atau setara dengan 0,04. Di sini artinya jika N adalah banyaknya produksi pakaian tahun kemarin, ya, berarti ini tahun lalu ya, yang data tadi, maka banyaknya produksi pada tahun ini adalah N ditambah 0,04 N. Jadi hasilnya adalah 1,04 N. Karena kalau misalnya kita ingat kembali, jika tidak ada angka di depan huruf, maka sudah pasti dinotasikan dengan angka 1. Ya, jadi 1,04. Ingat, jika asumsinya terjadi peningkatan, ya, maka ada penambahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga dalam perhitungan matematika maupun perhitungan ekonomi, jika tahun lalu asumsinya, maka di sini adalah udah otomatis dia angkanya 1 atau 100%. Gitu ya. Jadi di sini untuk periode berikutnya, jika terjadi peningkatan, maka adalah kenaikannya ditambah dengan periode sebelumnya, sehingga 1 ditambah dengan 0,04. Gitu, hasilnya adalah 1,04. Sehingga matriks produksi pada tahun depan dapat ditentukan dengan menggunakan perkalian saklar sebagai berikut. Di sini kita kalikan 1,04 ya. 1,04 dikalikan dengan 3820, langsung hasilnya 3972,8. Kemudian 1,04 dikalikan dengan 2460, hasilnya 2558,4. Kemudian kita lanjutkan kembali di sini 1,04 dikalikan dengan 1540, hasilnya adalah 1601,6. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali lakukan hal yang sama terhadap bilangan yang lainnya. Sehingga dari matriks di atas kita mendapat perkiraan banyaknya pakaian yang akan diproduksi oleh Freeport
di pabrik Surabaya ataupun Malang. Nah, untuk pabrik Surabaya ini akan memproduksi sebanyak 3.973 kualitas standar. Ya, ingat ya, kalau misalnya barang kita harus bulatkan. Ya, baik itu ke atas maupun ke bawah, sesuaikan dengan angka yang ada di belakang koma. Kalau lebih dari 5 atau dimulai dari 5, dia sudah naik ke atas pembulatannya. Tapi kalau misalnya masih 4 nih, dia tetap ya tidak digunakan gitu ya. Jadi untuk yang deluxe dari sisi kaos 2.558 kaos, dan yang terakhir di sini untuk yang premium 1.602 gitu, serta memproduksi jaket sebanyak 2.038 untuk kualitas standar, 1.290 untuk kualitas deluxe, dan 956. Ini mungkin kesalahan dari sananya ya, harusnya berarti kita tulis 957 untuk kualitas premium. Sedangkan pada pabrik di Malang di sini akan memproduksi kaos sebanyak 4.389 untuk kualitas standar, 3.078 untuk kualitas deluxe, dan 1.706 untuk kualitas premium, serta memproduksi jaket sebanyak 3.078 untuk kualitas standar, 3.370 untuk kualitas deluxe, dan 853 untuk kualitas premium pada periode yang sama gitu ya. Jadi tadi sudah jelas untuk perhitungan perkaliannya. Untuk yang menggunakan saklar ya, teman-teman langsung kalikan 1,04 dikalikan dengan masing-masing angka yang ada dalam satu baris ini yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan kembali pada baris yang kedua dengan pada kolom yang kedua ya, dengan masing-masing angka pada barisnya di sini gitu ya. Jadi kalau yang kedua berarti 1,04 dikali 1960, kemudian 1,04 dikali 1240, 1,04 dikalikan dengan 920, dan seterusnya. Untuk yang terakhir di sini ya, untuk menentukan banyaknya total pakaian yang diproduksi oleh Cicot, kita dapat menjumlahkan matriks S dengan M sebagai berikut. Ya, di sini untuk perhitungan total dari ketika kita mau produksi di awal berikutnya atau di periode berikutnya dengan kenaikan 4%, berarti masing-masing total yang harus diproduksi di Surabaya dan Malang untuk kaosnya itu berapa gitu, atau secara keseluruhan dia akan memproduksi sebanyak berapa kaos atau berapa jaket gitu. Berarti kita total di sini ternyata untuk secara keseluruhan harusnya langsung pembulatan dari angka-angkanya saja ya, yang di sini untuk kita tentukan di akhirnya itu angkanya ada berapa gitu ya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan. Untuk perhitungannya teman-teman ambil sesuai dengan hasil pembulatan yang ada di sini ya. Jadi kita tidak menggunakan angka-angka yang ada di belakang koma, karena nanti kalau misalnya kita jumlahkan hasilnya beda gitu ya. Untuk catatan, silakan teman-teman buktikan hasilnya apakah sama dengan 28.142 jika ditotal keseluruhan dari semua kaos dan jaket yang akan diproduksi jika mengalami peningkatan sebanyak 4% gitu ya. Kalau sudah, ini ada contoh lainnya ketika kita lihat data ya, terkait dengan data untuk peminjaman buku ya. Ini secara sederhana ya. Kalau misalnya kita lihat berikut adalah data jumlah peminjam buku dari siswa program keahlian akuntansi dan perkantoran. Kemudian saudara diminta tentukan berapa total keseluruhan peminjam buku fiksi dan non-fiksi dari kedua program keahlian tersebut. Kita lihat di sini fiksinya untuk laki-laki sebanyak dari akuntansi 47, dari perkantoran 21, berarti 47 ditambah 21 ya kan fungsinya, maka
hasilnya adalah 68 untuk fiksi. Kita lihat lagi untuk non-fiksi yang laki-laki dari akuntansi itu minjem 42 ya, ditambah dengan perkantoran itu 53. Berarti di sini total peminjam buku dari non-fiksi baik keahlian akuntansi maupun perkantoran adalah sebanyak 95 orang yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan yang akuntansi di sini berarti 65 orang ditambah dengan yang perkantoran yang minjam fiksi itu 27 orang. Berarti totalnya untuk peminjam perempuan terkait dengan buku fiksi adalah 92 orang ya, dari 65 ditambah 27 gitu. Kemudian kita lanjut lagi yang non fiksi ini, berarti teman-teman jumlahkan dari yang perempuan itu 36, yang akuntansi yang AP-nya itu 25, berarti totalnya untuk peminjam buku non fiksi dari wanita sebanyak berapa orang? 50 atau 61 orang ya, sebanyak 61 orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat matriks, berarti matriksnya matriks penjumlahan ya teman-teman. Terus kemudian kita bisa tahu ternyata untuk yang dari laki-laki fiksi itu meminjam sebanyak 68 orang, non fiksinya sebanyak 95 orang. Kemudian untuk yang dari perempuan, fiksinya itu sebanyak 92 orang, dan non-fiksinya itu sebanyak 61 orang. Jika kita lihat total keseluruhan peminjam buku fiksi dan non-fiksi, berarti kita total semua dari 68 ditambah 95 ditambah 92 ditambah 61. Ya, nanti silakan teman-teman coba hitung berapa totalnya. Gitu ya, sebagai pembuktian dalam bentuk matriks. Jika sudah dan ada pertanyaan, silakan kita diskusikan melalui WhatsApp group. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.